إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Terkhusus nikmat di mana kita diberikan keimanan, keislaman, karena sungguh hal tersebut adalah hal yang paling besar yang kita dapati dari sekian banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan salam dan salawat tentulah juga untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus pada hari Jumat yang mulia ini di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Idza kana yaumul jum'ah fakthiru alayya salatan fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Kalau hari Jumat, hendaknya kalian memperbanyak membaca salawat kepadaku, karena sungguh salawat kalian itu dihamparkan kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ya, baru saja kita mendengar dan sebagian di antara kita pun merasakan tentang bencana yang baru saja terjadi pada sebagian kaum muslimin yang tidak jauh dari tempat tinggal kita. Itu berupa musibah gempa yang data terakhir menyebutkan bahwasanya yang meninggal di kejadian tersebut lebih dari 200 jiwa. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima yang wafat di antara mereka dan menjadikan wafat mereka itu wafat syahid, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mati syahid adalah al-hadam, orang yang mati tertimpa, ya, tertimpa batu, tertimpa bangunan dan segala macam bentuk keadaan di mana dia wafatnya tertimpa oleh sesuatu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan syahid, wafat mereka dalam mati syahid, dan semoga yang ditinggalkan, yang masih hidup, diberikan ketabahan, kesabaran, agar Allah Subhanahu wa taala mampu membuat mereka melewati ujian atau musibah yang mereka alami dengan meraih balasan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, hal yang pasti untuk kita alami yaitu musibah. Tetapi yang hendaknya menjadi tanda tanya, mungkin jadi tema materi umat kita hari ini, tentang musibah yang terbesar. Dari mana kita tahu musibah yang menimpa kita itu adalah musibah yang terbesar? Ada sebuah isyarat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana lafaz doanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Wala taj'al musibatana fi dinina, wala taj'al dunya akbar hammina wala mablagha ilmina, wala tusallit alaina man la yarhamuna." Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, dan janganlah Engkau menjadikan musibah kami pada agama kami, dan jangan Engkau jadikan akhirat, jangan Engkau jadikan dunia sebagai tujuan terbesar kami, cita-cita terbesar kami, wala mablagha ilmina, dan tidak pula dunia itu sebagai puncak ilmu yang ingin kami raih, wala tusallit alaina man la yarhamuna, dan jangan Engkau jadikan kami dikuasai oleh orang-orang yang tidak menyayangi kami." Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Pada hadis ini terdapat satu isyarat
dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya musibah yang terbesar yang mungkin dialami oleh seorang hamba yaitu musibah pada agamanya. Bagaimana tidak? Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berlindung kepada Allah jangan sampai musibah yang beliau terima itu bersumber pada agama beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maksudnya pada kondisi beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang disebut oleh para ulama, musibah yang terbesar yang menimpa seorang hamba adalah musibah yang menimpa pada agamanya. Sekedar gambaran, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Seorang yang ditimpa sakit misalnya, dia harus dilarikan ke rumah sakit. Ini jelas musibah, musibah bagi dia, bagi keluarganya. Tetapi yang lebih mengerikan dari itu adalah tatkala dia ditimpa sakit, lalu dengan alasan sakit itu dia mengatakan, saya tidak bisa sholat. Maka jadilah ketika itu musibah yang besar, lebih besar dari musibah sakitnya tertimpa pada dirinya. Yaitu karena dia meninggalkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Dapat juga dalam isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, tatkala beliau akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian tertimpa, idza asaba ahadukum musibah, kalau seorang di antara kalian tertimpa musibah, falyadhkur musibatahu bi, hendaknya dia mengingat musibah yang ia alami dengan musibah dengan kepergianku. Musibah dengan kepergian Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu diwafatkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kata beliau? Fa innaha min a'zamil masa'ib. Karena sesungguhnya wafatku adalah di antara musibah yang paling besar. Kok dikatakan musibah paling besar? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah benteng bagi umat ini. Adalah benteng di mana Allah tidak akan mengazab umat ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa anta fihim." Allah tidak akan mengazab umatmu wahai Muhammad sementara engkau masih ada di tengah-tengah mereka. Maka ketika Nabi SAW wafat, maka salah satu benteng dari azab Allah Subhanahu wa taala telah terangkat. Dan yang kedua, karena beliau sallallahu alaihi wasallam yang mengajari umat ini tentang bagaimana mereka bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jelaslah musibah tersebut yang paling besar adalah mengenai pada umat ini terhadap agama mereka. Kenapa? Terputusnya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka ditinggalkan mereka dengan bersama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai seorang sahabat ketika itu menukilkan tentang kondisi di mana mereka, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, ya, ma nafatna aydina min at-turab min qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta ankarna qulubuna. Hampir-hampir kami tidak bisa mengangkat tangan kami dari kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala kami mendapati kenyataan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kami. Hatta ankarna qulubuna, sampai kami mengingkari betapa pedihnya hati-hati kami terhadap kehilangan kami terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ini isyarat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa musibah yang terbesar yang mungkin dialami seorang hamba yaitu pada agamanya, bukan pada fisiknya, Dan para ulama menyebutkan beberapa contoh di mana bentuk musibah yang mungkin dialami oleh seorang hamba. Secara umum jemaah rahimani wa rahimakumullah, semakin besar, karena kita katakan musibah yang paling besar itu adalah pada agama seseorang, maka semakin besar bentuk pelanggarannya, semakin besar musibah tersebut bagi dia. Maka kalau kita urut dari yang paling besar di antara bentuknya, siapapun di antara kita yang terjatuh ke dalam bentuk kesyirikan, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah terjatuh dalam musibah yang sangat besar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la dzulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Bahkan dari antara sekian banyak dosa, semuanya masih mungkin Allah ampuni.
kecuali syirik sampai pelakunya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni apabila engkau berbuat syirik kepadanya. Dan Allah mengampuni selain dari syirik, dari dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala Allah kehendaki terhadap hamba untuk Allah Subhanahu wa taala ampuni. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bentuk musibah yang mungkin dialami seorang hamba yang berbahaya bagi dirinya adalah dengan sengaja ia meninggalkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan datang dan ternyata keluar bulan Ramadan tidaklah dia mendapati dirinya diampuni sebagaimana isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakharaja minha wa lam yughfar lahu. Ramadan berlalu dan dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka musibah yang paling besar itulah bagi dia. Datang bulan Ramadan tidak dilewati dengan berpuasa, tidak dilewati dengan salat malam, salat tarawih, tidak dilewati dengan mengerjakan amalan-amalan kebaikan yang sunnah misalnya. Itulah musibah bagi dia. Itulah musibah bagi dia. Dan salat jamaah misalnya, datang waktunya azan, dalam keadaan dia lapang, tidak ada keterkaitan dengan orang lain yang harus disegerakan, dia malah luput waktu tersebut. Itulah musibah yang lebih besar bagi dia. Dan ini kita ingatkan juga jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Terkhusus mungkin sebagian di antara kita yang hadir adalah orang-orang yang menemani keluarga kita yang sakit, atau mungkin kita petugas medis. Tolong ingatkan kalau misalnya ada kita dapati saudara-saudara kita kaum muslimin yang dirawat, ingatkan sholat. Sebagian besar pasien ketika mereka masuk rumah sakit masih sadar, masih bisa bergerak, tapi sudah nggak mau sholat. Alasannya sakit, nggak ada yang membantu saya berwudu. Padahal syariat kita datang dengan segala macam bentuk kemudahan. Dia tidak bisa tidur maka dia berbaring. Tidak ada yang bisa membantu dia berwudu, dia tayammum. Ketika tidak bisa bergerak, dia niat sholat dengan apa yang mungkin dia gunakan dari anggota tubuhnya, walau hanya sekedar isyarat berupa kelopak matanya yang bergerak. Yang penting dia menaikkan kewajibannya kepada Allah. Karena kapan kalau tidak ia kerjakan, sungguh dia telah terjatuh kepada musibah yang lebih besar dari penyakit yang ia derita. Lebih besar daripada penyakit yang ia derita karena meninggalkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kondisi inilah yang kita takutkan. Ini yang kita takutkan. Karena syaitan itu, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, kan terus datang kepada manusia sampai detik-detik sakaratul mautnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul inni aqul rabbi inni a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun." Dan katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan dan aku berlindung kepadamu tatkala mereka muncul di tengah sakaratul maut. Di tengah sakaratul maut. Karena itu jemaah rahimani wa rahimakumullah, kalau ada di antara keluarga kita yang sakit misalnya, kita dapati tanda-tanda seperti itu, jangan sampai luput untuk kita ingatkan tentang kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa tidak tega. Harus tega. Karena itu titik perjuangan terakhir kalau misalnya apalagi kalau misalnya kita dapati tanda-tanda sakaratul maut. Selalu ingatkan kewajibannya kepada Allah. Kapan luput dia dari kewajibannya kepada Allah, sungguh musibahnya lebih besar daripada sakit yang dia alami. Lebih besar daripada sakit yang dia derita. Seorang ulama, Hatim Al-Asam, beliau rahimahullah berkata, musibatud din a'zamu min musibatid dunya. Musibah pada agama seseorang itu lebih besar daripada musibah dunia yang dia alami. Jatuh bangkrut misalnya, dia pecat dari pekerjaannya misalnya, kecelakaan, ada keluarganya meninggal, itu semua bagian daripada musibah. Nah, kata beliau, musibah pada agama seseorang itu lebih besar daripada musibah dunia. Kemudian beliau mengatakan, walaqad matat li bintun. Anak perempuan saya meninggal. Beliau seorang ulama. Kemudian kata beliau, fa'azzani akthar min 10,000. Maka lebih dari 10.000 orang bertakziah kepada aku, turut berduka cita. Sabar wahai syekh, turut berduka cita. Lebih dari 10.000 orang kata beliau. Kemudian kata beliau rahimahullah,
wa fatatni salatul jamaah falam yu'azzini ahad. Akan tetapi saya luput dari sholat berjamaah. Tidak satu pun manusia yang bertakziah kepada aku. Jangan bersedih, Syekh. Coba lihat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala beliau pernah luput dari sholat berjamaah karena keasinan di kebunnya, beliau hibahkan kebunnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau menganggap apa? Musibah dalam agama itu jauh lebih besar ketimbang musibah seorang pada dunianya. Pada dunianya. Seorang ulama yang besar juga, di mana di akhir-akhir hidupnya beliau didapati kaki dan tangannya terpotong. Itu tidak disebutkan dalam riwayat tersebut jenis penyakit apa yang beliau alami. Tetapi semasa hidupnya dalam keadaan kaki dan tangannya terpotong dan dirawat oleh anaknya, beliau selalu mengucap satu kalimat, Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin min ibadihi. Segala puji Allah bagi Allah Subhanahu wa taala memberikan saya karunia terhadap sebagian besar daripada hamba-hambanya. Kenapa? Karena di tengah musibah yang beliau alami, tangan sudah tidak ada, kedua kaki pun tidak ada, beliau masih punya lisan untuk tetap memperbaiki hukumnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini putus, selesailah dia, jatuhlah dia kepada musibah yang lebih besar, musibah dalam agamanya. Jemaah-jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara yang lain adalah bentuk musibah ketika seseorang itu diberikan oleh musibah Allah Subhanahu wa taala pada badannya, pada hartanya, pada keluarganya. Kemudian dia tidak melewati hal tersebut dengan kesabaran dan mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itulah dia tertimpa musibah yang lebih besar daripada musibah yang dia alami. Ya. Kata seorang ulama Mansur ibn Ammar rahimahullah, "Man jaza'a min masa'ibid dunya tahawwalat musibatahu fi dinihi." Siapa yang berkeluh kesah dari musibah dunia yang dia alami, maka jadilah, berubahlah musibah dunia yang dia alami berubah musibah pada agamanya. Pada agamanya. Karena jemaah-jemaah rahimani wa rahimakumullah, seorang yang mukmin yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesehatannya, pada hartanya, ketika dia tahu harus bagaimana berbuat, karena dia sadar itu musibah dari Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar, maka dia akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia berkeluh kesah, maka ketika itu pula dia mengundang musibah yang lebih besar, itu kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala idha habba qawman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukh. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, maka pasti Allah uji. Maka siapa yang ridha dengan ujian Allah, sungguh dia mendapatkan keridhaan Allah. Dan barang siapa yang marah, berkeluh kesah dari ujian Allah, maka sungguh Allah marah kepada dirinya. Maka dia telah mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar. Itu jemaah-jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kondisi apapun, syariat kita telah menuntunkan caranya. Musibah apapun yang kita alami telah dituntunkan caranya. Bersabar, mengharap ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu lewat, kapan itu tidak kita kerjakan, maka sungguh musibah yang lebih besar telah mengikuti kita. Itu musibah pada agama kita. Musibah pada agama kita. Tidak masalah kita jatuh miskin misalnya, tidak masalah kita kekurangan makan, tidak masalah apapun bentuknya. Karena memang demikianlah kehidupan dunia. Ya, selama kita hidup, ujian pasti akan senantiasa datang. Akan kita dapati hal yang kita ridhoi, hal yang membuat kita sedih, gundah dan semisalnya. Tetapi jangan sampai hubungan kita kepada Allah itu terganggu. Karena kapan itu berubah, maka sungguh kita telah terjatuh ke dalam musibah yang lebih besar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan musibah,
Ada sebuah ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidak adalah musibah yang menimpa kalian. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian. Fabima kasabat aydikum. Tidak lepas karena perbuatan tangan kalian. Wa ya'fu an katsir. Dan akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memaafkan sebagian besarnya. Isyarat kepada kita bahwasanya sebagian besar musibah yang kita alami, musibah dalam dunia kita, musibah dalam agama kita, tidak lepas karena rusaknya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita yang kita lalaikan kepada Allah, nikmat yang tidak kita syukuri. Karena itulah ada isyarat di dalamnya. Wa ya'fu an katsir, tapi Allah maafkan sebagian besar. Berarti apa? Musibah itu yang menimpa kita karena perbuatan tangan kita. Maksudnya perbuatan tangan berupa apa? Dosa-dosa yang kita kerjakan. Maka yang paling ringannya Allah berikan kita musibah bentuk dunia. Kalau kita tidak melewati dengan cara yang benar, musibah tersebut akan naik berubah menjadi musibah dalam agama kita. Terus kita akan seperti itu sampai Allah akan datangkan musibah yang lebih besar yang mungkin bisa mencelakakan kita. Karena itu jemaah-jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya hendaknya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah. Jangan sampai Allah menjadikan musibah kita dalam agama kita. Apapun bentuk keadaan kita, susah, bagaimanapun susahnya kehidupan kita, jangan sampai musibah itu ada dalam agama kita. Ada dalam agama kita. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya agar kita bisa melewati musibah dan kita lebih cerdas menilai kondisi kita tertimpa musibah. Jangan sampai awalnya musibah terhadap dunia yang kita sangka sudah cukup, ternyata malah berubah menjadi musibah dalam agama kita. Allahumma salli wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في شيء في مصابهم. اللهم أئنهم، اللهم أصلح شأنهم إنك على كل شيء قدير. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.